Bereich geschafft. David Otto, Ja, Max Geschel. ja. Dann haben wir Filip Stojkovic, spielt jetzt bei Ist Kaiserslautern. jetzt bei Lautern, ja. Und sag mal, der Beste davon, oder der es jetzt am weitesten geschafft hat, ist Amadou Onana, jetzt bei Everton. Ja. Dann hatten wir noch einen Alphonse Amade. Aber hey, ist ja dann hier fast wie Klassentreffen, oder? Ja, deswegen. Das haben wir am Anfang gesagt, als wir alle hier waren. Jonas Weig war Jonas ja auch. Weig mit dem war ich zusammen in der U17. Kejutan datang. Tak perlu pusing-pusing mikirin kasus Maarten Paes. Ada dua sosok penjaga gawang pengganti Maarten Paes. Semua didasari sakit hati dan iri dengki. Media Vietnam ini nekat katakan timnas Indonesia seperti ini setelah masuk grup C kualifikasi Piala Dunia. Mantap abangku. Gemparkan Jepang Raya dan sekitarnya. Justin Hubner akan balik ke Liga Inggris dan tinggalkan Cerezo Osaka. Ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 sudah semakin dekat. Posisi penjaga gawang belum juga aman. Itu karena kasus Maarten Paes tak kunjung selesai juga. Fans timnas Indonesia dibuat ketar-ketir deg-degan apabila nanti penjaga gawang timnas Indonesia bukan pemain naturalisasi. Lantas sampai kapan kasus Maarten Paes ini selesai? Entahlah, admin sendiri juga dibuat bingung dengan hal ini. Ada saja halangan-halangan yang merintangi jalan Maarten Paes untuk memperkuat timnas Indonesia. Tapi tenang saja guys, baru saja admin mendapat kabar baik. Jadi ada dua sosok nama penjaga gawang keturunan Eropa yang bisa menjadi opsi apabila Maarten Paes gagal memperkuat timnas Indonesia. Teruntuk PSSI bisalah melihat-lihat dulu pemain ini. Kalau sudah cocok jangan lama-lama, langsung segera saja naturalisasi pemain ini. Sehingga pemain tersebut bisa menjadi kekuatan tambahan timnas Indonesia di sektor penjaga gawang. Langsung saja guys, biar kalian gak penasaran dengan kedua penjaga gawang tersebut, simak baik-baik video ini ya guys. Ada dua kiper berdarah Eropa yang bisa jadi alternatif Maarten Paes di timnas Indonesia yang menarik untuk diketahui. Sebab sampai saat ini belum ada tanda-tanda kiper FC Dallas itu akan segera memperkuat timnas Indonesia dalam waktu dekat. Paes memang sudah menjadi warga negara Indonesia WNI, namun pemain kelahiran Belanda itu masih belum bisa memperkuat skuad Garuda. Sebab kasus Paes sampai saat ini masih menunggu hasil persidangan pengadilan arbitrase olahraga CAS, karena alasan itulah Paes belum bisa memperkuat timnas Indonesia meski sudah melewati proses naturalisasi. Bahkan kemungkinan Paes masih tak bisa bermain saat timnas Indonesia bermain di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dimulai pada September 2024 mendatang. Jadi dengan alasan itu pelatih Shin Tae-yong belum bisa memanggil Paes untuk memperkuat timnas Indonesia. Kabar baiknya masih banyak stok kiper berdarah Eropa yang bisa dinaturalisasi PSSI. Lantas siapa saja mereka? Berikut dua kiper berdarah Eropa yang bisa jadi alternatif Maarten Paes di timnas Indonesia. 1. Daniel Klein. Daniel Klein saat ini bermain di kasta tertinggi Liga Jerman bersama FC Augsburg. Pemain berdarah Jerman Indonesia itu pun terbilang muda karena berusia 23 tahun. Klein diketahui memiliki darah Indonesia dari ibunya yang merupakan asli Bali. Dengan mengetahui garis keturunannya yang cukup jelas itu, maka akan mempermudah PSSI dalam menaturalisasi Klein. 2. Daniel Van Hovel. Van den Heuvel saat ini berstatus tanpa klub. Namun kiper berusia 21 tahun itu sebelumnya pernah bermain untuk Ajax Amsterdam U17 hingga Leeds United U21. Sejauh ini Dani Van den Heuvel masih memiliki kewarganegaraan Belanda. Bahkan ia pernah bermain untuk timnas Belanda U15, U16, U17, dan U19. Van den Heuvel rata-rata mencatatkan 3-4 penampilan dalam memperkuat timnas Belanda kelompok umur tersebut.
Sayangnya Danny van den Heuvel gagal membawa timnas Belanda U19 lolos ke Piala Dunia U20 2023. Padahal jika bermain di Piala Dunia U20 2023 bisa menjadi nilai plus bagi kiper bertinggi badan 186 cm tersebut untuk kembali dilirik PSSI. Van den Heuvel pun diketahui sudah memfollow akun Instagram PSSI. Hal itu lantas seperti memberikan sinyal Van den Heuvel tertarik dengan timnas Indonesia. Jika PSSI memutuskan menaturalisasi Van den Heuvel, maka semakin banyak pemain asal Belanda yang memperkuat timnas Indonesia. Hal itu juga semakin memperkuat Belanda adalah timnas pusat dari timnas Indonesia, karena PSSI banyak menarik pemain dari negeri kincir angin tersebut. Jadi gimana guys menurut kalian? Apakah kalian setuju apabila kedua penjaga gawang tersebut dinaturalisasi PSSI? Ataukah kalian punya pandangan sendiri kiper mana yang cocok jadi opsi apabila Maarten Paes gagal perkuat timnas Indonesia? Coba tulis tanggapan kalian pada komentar di bawah ini ya guys. Irinya keterlaluan. Nggak bisanya ini bilang bos. Jangan bohong ngawur tentang Indonesia. Dasar Baning Uyen timnya ngampas di level Asia berani mengatakan timnas Indonesia seperti ini ketika masuk grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde ketiga. Minimal sebelum ngebacot lihat dulu prestasi negaramu. Seenaknya saja kalau ngomong. Media Vietnam nyinyir saat timnas Indonesia mendapat pujian khusus dari FIFA usai lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Seperti apa? Lolosnya timnas Indonesia ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 mendapat sorotan dari FIFA dan publik Vietnam. Baru-baru ini FIFA melalui laman resminya berkomentar mengenai kesuksesan timnas Indonesia lolos dari putaran kedua kualifikasi. Pujian pun dilontarkan timnas Indonesia dinilai memiliki kombinasi unik antara pemain muda dan pemain berpengalaman. Taktik jitu itulah yang membuat skuad Garuda tampil menggebrak, bahkan sudah terlihat saat tampil di Piala Asia 2023 lalu. Lolos ke babak 16 besar turnamen tersebut adalah buktinya. Shin Tae-yong juga disebut memiliki pengaruh besar atas prestasi ini. FIFA pun juga memberi pujian untuk para pemain timnas Indonesia, khususnya talenta-talenta muda yang cemerlang saat ini. Kali ini timnas Indonesia terbukti tidak peduli dengan apa yang media anggap sebagai kekuatan mereka, tulis FIFA. Timnas Indonesia memiliki kombinasi unik antara pemain muda dan berpengalaman, dengan hadirnya pemain-pemain muda bertalenta. Talenta seperti Marcelino Ferdinand, Rizky Ridho, dan Witan Sulaiman berperan penting dalam membantu Indonesia mencapai babak 16 besar Piala Asia AFC 2023 dan semifinal Asia U20 2024. Mereka energi tambahan seiring dengan pemain kaya pengalaman seperti Jordi Amat, Tom Haye, dan Sandy Walsh, imbu mereka. Sementara itu meningkatnya kualitas timnas Indonesia juga tak lepas dari peran Shin Tae-yong. FIFA memujinya sebagai pelatih dengan kemampuan taktis dan pendekatan yang keren. Shin Tae-yong setidaknya sukses mengangkat ranking FIFA skuad Garuda sebanyak nyaris 40 tingkat. Kinerjanya di Piala Asia lalu disebut yang terbaik. Di bangku cadangan pelatih Shin Tae-yong juga memberikan pengaruh yang tak terhapuskan bagi bangsa sejak pengangkatannya pada tahun 2020, tulis FIFA lagi. Media Vietnam ini menilai timnas Indonesia sebagai tim yang dianggap terlemah di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan pencapaian luar biasa baru-baru ini, FIFA memberikan pujian khusus untuk timnas Indonesia lewat sebuah artikel, tulis tathau247.com. Sayangnya timnas Indonesia terjerumus ke grup sulit di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, bahkan disebut grup maut. Bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Timnas Indonesia dinilai paling lemah di grup imbuh mereka. Mantap abangku. Gemparkan Jepang Raya dan sekitarnya. Justin Hubner akan balik ke Liga Inggris dan tinggalkan Cerezo Osaka. Back timnas Indonesia Justin Hubner mengisyaratkan akan tinggalkan Cerezo Osaka bulan ini.
Justin Hubner melalui Instastory eksklusifnya mengisyaratkan akan meninggalkan Cerezo Osaka bulan ini. Ia juga mengaku bakal kembali ke klub induknya, Wolves, atau bisa melanjutkan masa peminjaman ke klub lain. Dalam konten eksklusifnya tersebut, Justin menjawab 2 pertanyaan soal rencana meninggalkan Jepang. Kemana kamu pergi setelah meninggalkan Jepang? Kembali ke Wolves atau klub lain, tambahnya. Sementara itu dikutip bolasport.com dari Transfermarkt ID, kabarnya ada instruksi dari Wolves untuk menarik Justin lebih cepat. Sebenarnya masa peminjaman Justin Hubner di Cerezo Osaka adalah sampai Desember 2024. Wolves dikabarkan tidak puas karena Justin mendapat menit bermain sedikit sehingga ia dipanggil kembali lebih cepat. Muncul rumor di permukaan bahwa Wolves ingin memanggil pulang Justin lebih awal dari perjanjian karena kurangnya kesempatan bermain di klub Jepang tersebut, tulis transfermarkt.co.id. Terlebih tim EPL sedang mempersiapkan skuadnya untuk Liga Inggris musim 2024/2025 yang akan segera bergulir. Mending bertahan atau pulang. Justin Hubner didatangkan dari Wolves ke Cerezo Osaka sejak Maret 2024 lalu. Memang bek berusia 20 tahun sejauh ini hanya mengumpulkan 83 menit bermain dalam 6 penampilan di J1 League. Di J-League Cup, Justin juga hanya bermain dalam 2 laga dengan total 107 menit. Bahkan Justin Hubner mengoleksi menit bermain lebih banyak untuk Timnas U23 Indonesia dan Timnas Indonesia Senior sepanjang 2024. Justin sendiri menanggapi pemberitaan tersebut dengan emotikon 2 tangan terbuka ke depan. Sementara itu, Presiden Cerezo Osaka Hiroaki Morishima sempat menegaskan bila Justin adalah pemain yang dibutuhkan klub. Hal ini dibuktikan dengan tidak dilepasnya Justin untuk Timnas U23 Indonesia saat playoff Olimpiade 2024 Mei lalu. Saya menerima permintaan dari PSSI dalam kurung soal Justin Hubner, tetapi saya menolaknya beberapa hari lalu, kata Hiroaki Morishima dilansir bolasport.com dari Nikkan Sports. Ada banyak pemain yang cedera di tim kami Cerezo Osaka. Dan dia Justin saat ini sedang bersiap untuk laga melawan Vissel Kobe, tambahnya. Pelatih Bahrain Dragan Talajic memberikan komentarnya terkait hasil drawing yang menempatkan di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di grup tersebut, Bahrain satu grup bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, Cina, dan Timnas Indonesia. Pelatih asal Kroasia itu menilai bahwa semua tim yang lolos ke putaran ketiga adalah yang terbaik. Sebelum pengundian, kami tidak punya ekspektasi apapun karena ini adalah 18 tim terbaik di Asia, kata Dragan Talajic dilansir dari gnonline.com. Pria 58 tahun itu akan menyikapi serius semua lawan yang bakal dihadapi untuk meraih poin. Kami berada di grup yang sulit, tapi saya optimis, kata Talajic. Kami akan berjuang untuk setiap poin dengan setiap lawan, ujarnya. Bahrain lolos ke putaran ketiga dengan status runner-up grup H di putaran kedua. Di putaran kedua, Bahrain mengemas 11 poin dari 6 pertandingan. Mereka selisih 5 poin dari juara grup H, Uni Emirat Arab. Bahrain dalam menjalani 6 laga memenangkan 3 pertandingan, 1 kali kalah dan 2 hasil seri. Bahrain menang atas Yaman 2-0, Nepas 5-0 dan 3-0. 1 kekalahan Bahrain saat melawan Uni Emirat Arab 0-2. 2 hasil seri saat menjamu Yaman 0-0 dan bertandang ke Uni Emirat Arab 1-1. Sementara itu di putaran ketiga, lawan pertama Bahrain adalah Australia dalam laga tandang pada 5 September 2024. Setelah itu mereka menjamu Jepang pada 10 September 2024. Kemudian pada 10 Oktober 2024, Bahrain menjamu Timnas Indonesia lalu bertandang ke Arab Saudi pada 15 Oktober 2024. Laga tersisa akan digelar pada November 2024, Maret, dan Juni 2025. PSSI tidak menargetkan Shin Tae-yong meloloskan Timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026.
Pelatih asal Korea Selatan itu baru memperpanjang kontrak selama 3 tahun bersama Garuda. Timnas Indonesia akan mengarungi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Garuda bakal mengawali perjalanannya pada 5 September 2024. Timnas Indonesia masuk grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Garuda akan menghadapi Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Tidak ada ujar anggota Komite Eksekutif PSSI, Arya Sinulinga kepada wartawan mengenai target dari PSSI ke Shin Tae-yong untuk meloloskan Timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026. Lalu bagaimana dengan target yang dibebankan kepada Shin Tae-yong di Timnas Indonesia untuk Piala Asia 2027? Garuda telah lolos ke turnamen 4 tahunan tersebut. Piala Asia 2027 akan berlangsung di Arab Saudi pada 15 Januari sampai 8 Februari 2024. Selain Timnas Indonesia, 23 negara lain juga bakal berpartisipasi. Kontrak Shin Tae-yong sampai 2027. Pak Ketua Umum PSSI, Erick Thohir mana mau membuat target di luar masa jabatannya, tutur Arya. Arya menyatakan salah satu target yang dibebankan PSSI kepada Shin Tae-yong yaitu Timnas Indonesia masuk 100 besar ranking FIFA. Jadi targetnya 100 besar dunia, imbu Arya.